Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi di kelas Cari Aku. Pada pembelajaran video kali ini, kita akan belajar tentang kerajaan-kerajaan Hindu yang ada di Indonesia. Kerajaan Hindu yang dibawa dari India itu sangat berpengaruh di Indonesia. Dan salah satu bentuknya adalah munculnya kerajaan-kerajaan Hindu, seperti Kerajaan Kutai, Tarumanegara, Kediri, Singosari, dan juga Majapahit. Yang pertama, kita akan belajar tentang Kerajaan Kutai. Mari kita simak bersama-sama. Kerajaan Kutai ini adalah kerajaan Hindu yang tertua di Indonesia. Kerajaan Kutai sendiri kurang lebih didirikan pada tahun 400 Masehi. Kerajaan Kutai sendiri terletak di tepi Sungai Mahakam di daerah Kalimantan Timur. Raja pertama yang memimpin adalah Raja Kudungga. Namun, raja yang terkenal adalah Raja Mulawarman. Raja Mulawarman menyembah Dewa Siwa, dan pada sebuah upacara, Raja Mulawarman menyembahkan 20.000 ekor sapi kepada Brahmana. Dan untuk memberkati upacara tersebut, maka didirikanlah yupa. Dan yupa tersebut berisi tentang Kerajaan Kutai. Yang kedua adalah Kerajaan Tarumanegara. Dan Kerajaan Tarumanegara sendiri merupakan kerajaan Hindu tertua yang ada di Pulau Jawa loh. Kerajaan ini kurang lebih berdiri pada abad ke-5 Masehi. Kerajaan ini berada di Jawa Barat. Dan raja yang terkenal adalah Raja Purnawarman. Raja Purnawarman sendiri menyembah Dewa Wisnu. Pada masa Raja Purnawarman, Kerajaan Tarumanegara membuat saluran air yang berasal dari Sungai Citarum. Saluran air ini berfungsi untuk mengairi pertanian dan juga menahan air banjir. Yang ketiga adalah Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri sendiri terletak di daerah Kalibrantas, Jawa Timur. Raja terbesar di Kerajaan Kediri adalah Raja Jayabaya. Raja Jayabaya terkenal karena ramalannya yang disebut Jangka Jayabaya. Dan raja terakhir yang memimpin adalah Raja Kertajaya. Dan bukti sejarah keberadaan tentang Raja Kertajaya sendiri ditemukannya Prasasti Galunggung, Prasasti Kamulan, Prasasti Palah, dan juga Prasasti Wates Kulon. Dari prasasti-prasasti tersebut dapat diketahui nama gelar Abhiseka Kertajaya adalah Sri Maharaja Sri Sarweswara Triwikramawatara Anindita Srenggalancana Dikjaya Utunggadewa. Dan Raja Kertajaya dikalahkan oleh Ken Arok di Malang. Yang keempat adalah Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari sendiri terletak di wilayah Jawa Timur. Kerajaan Singosari didirikan oleh Ken Arok dan luasnya meliputi wilayah Malang saat ini. Sedangkan raja-raja yang lain adalah Raja Anusapati, Raja Tohjaya, Raja Wisnuwardana atau Ranggabuni, dan Raja Kertanegara. Peninggalannya berupa Candi Jago, Candi Singosari, Candi Jawi, Candi Sumberawan, Candi Kidal, Arca Dwarapala, Prasasti Singosari, Prasasti Manjusri, Prasasti Mulo Malurung, dan Prasasti Wurare. Selanjutnya adalah Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit sendiri mengalami puncak kejayaan pada masa Raja Hayam Wuruk. Hayam Wuruk sendiri didampingi oleh Patih Gajah Mada. Dan Hayam Wuruk adalah Raja Majapahit yang paling besar. Lalu dilanjutkan oleh Patih Gajah Mada. Pada masa kepemimpinan Patih Gajah Mada,
wilayah-wilayah di Nusantara berhasil ditaklukkannya. Nah, itu tadi adalah kerajaan-kerajaan Hindu yang ada di Indonesia. Dan sekarang mari kita simak peninggalan kerajaan Hindu yang ada di Indonesia. Pada masa kerajaan Hindu yang ada di Indonesia meninggalkan beberapa bangunan-bangunan sejarah seperti candi, prasasti, patung, karya sastra, dan juga tradisi. Mari kita simak satu persatu ya. Yang pertama adalah candi. Candi sendiri adalah bangunan yang biasanya terdiri atas 3 bagian. Pada candi terdiri dari 3 bagian, yaitu kaki, tubuh, dan atap. Dan candi pada agama Hindu sendiri biasanya terdapat arca perwujudan dewa utama yang ada pada agama Hindu sendiri. 3 dewa tersebut adalah Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa. Dan pada dinding candi terdapat relief yang biasanya dibuat dengan cara dipahat. Biasanya relief itu bercerita tentang kisah-kisah pada masa kerajaan tersebut. Dan candi-candi yang terkenal diantaranya yaitu Candi Prambanan atau disebut juga dengan Candi Roro Jonggrang, Candi Dieng, Candi Gedong Songo. Yang kedua adalah prasasti. Apakah itu prasasti? Prasasti adalah cerita tentang masa lalu yang ditulis pada batu, logam, ataupun tanah liat. Dan ditulis dengan bahasa Sanskerta menggunakan huruf Pallawa. Dan prasasti yang terkenal adalah prasasti Yupa yang dibuat sekitar tahun 350 sampai 400 Masehi. Macam-macam prasasti, ada prasasti Kutai, prasasti Ciaretun, prasasti Canggal, prasasti Dinoyo, prasasti Jambu, prasasti Kebon Kopi, prasasti Cidang Hiang, dan prasasti Pasir Awi. Peninggalan selanjutnya adalah patung. Pada masa kerajaan Hindu sendiri, peninggalan patung berupa hewan ataupun manusia. Dan patung hewan dibuat karena mereka menganggap bahwa patung memiliki kesaktian. Sedangkan patung manusia dibuat karena untuk mengabadikan tokoh-tokoh tertentu. Patung-patung peninggalan kerajaan Hindu yaitu diantara lain ada patung Trimurti, patung Dwarapala, patung Wisnu Cibuaya, ada patung Airlangga, patung Ken Dedes, dan patung Kertanegara. Dan peninggalan selanjutnya adalah karya sastra. Karya sastra pada peninggalan kerajaan Hindu berupa kitab, dan kitab-kitab itu berisi tentang catatan-catatan sejarah. Dan karya sastra ini dibuat menggunakan huruf Pallawa dan juga bahasa Sanskerta. Nah, kitab-kitab yang ditulis pada masa kerajaan Hindu antara lain adalah Cerita Parahayangan, Kitab Kresnayana, Kitab Batara Yuda. Yang selanjutnya adalah tradisi. Tradisi sendiri adalah kebiasaan nenek moyang yang masih dijalankan oleh masyarakat sampai saat ini. Dan tradisi pada kerajaan Hindu yang masih ada sampai saat ini yaitu di Bali ada upacara Nelu Bulanin, yaitu upacara yang dilakukan ketika bayi dalam kandungan masih berusia 3 bulan. Lalu ada upacara motong gigi atau yang disebut dengan Mapanda. Lalu ada upacara pembakaran mayat yang disebut dengan ngaben. Lalu ada ziarah yaitu mengunjungi makam orang suci.
Demikianlah video pembelajaran kali ini. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.